Ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Ardelia dari kelas 5A3. Di sini saya akan mereview tabel master saya, yaitu tabel pemasok. Tapi sebelumnya itu kita masuk dulu ke codingan menu. Nah, di sini tuh ini tuh adalah tampilan navbarnya. Nah, karena saya mau masuk ke tabel master pemasok, otomatis saya masuk ke sini nih. Nah, saya menggunakan metode post, actionnya URL pemasok. Saya menggunakan URL karena saya menggunakan prefix. Nah, jadi ketika saya klik ini, dia akan mengarah ke root terlebih dahulu. Nah, inilah root saya menggunakan prefix karena jadi prefix ini jika saya nggak perlu lagi tuh pakai nama pemasok ini di awalan seperti di sini di indeks, pemasok create. Saya nggak perlu lagi karena di prefix ini dia sudah mengawali ini. Jadi ini kayak grup gitu. Jadi ini dia udah diawalin, terus ke bawahnya tuh udah nggak perlu lagi. Nah, nama fungsinya itu indeks, nama kelasnya itu pemasok controller. Setelah ini mengarahlah dia kepada controllernya, pemasok controller. Nah, di sini ada public function index. Nama fungsinya ini index, lalu ini ada variabel x dan ada database tabel pemasok get. Nah, get ini fungsinya itu dia untuk mengambil semua data, mengeksekusi semua data dari tabel pemasok yang ada di database, lalu dia menyimpannya ke variabel x. Kemudian return view ke folder pemasok dan lalu ke file index. File index ini ada di dalam folder pemasok. Nah, with pemasok variabel x. Jadi semua data pemasok ini dia tampil kepada variabel x ini. Jadi variabel x ini gunanya untuk menampilkan view. Jadi semua data yang ada di tabel pemasok ini dikirimkannya lah ke variabel x. Nah, variabel x inilah yang menampilkan ke view. Contohnya tuh seperti ini. Nah, ini adalah contoh pemasok saya. Di sini ada nomor, kode, nama pemasok, alamat, nomor HP, aksi. Oh iya, saya lupa. Di sini juga ada nih tampilan indeksnya. Nih, ini tampilan indeksnya. Nah, di dalam indeks ini kan ada nomor, kode, alamat pemasok, alamat, nomor HP, aksi. Terus juga ada ini nih perulangan for each pemasok S ini dialiaskan sama variabel key. Jadi variabel key kode, variabel key nama, variabel key alamat, variabel key nomor nomor HP. Nah, di sini tuh kan ada tombol. Tapi sebelum kita masuk ini, kita ke tombol tambah pemasok dulu. Di sini ada tombol tambah pemasok. Di sini saya juga menggunakan metode post, actionnya root pemasok create. Nah, ini create ini jika saya klik tambah pemasok, inilah yang dinamakan create. Ketika saya mengklik tambah pemasok ini yang dinamakan create. Lalu ini nih mengarahlah dia ke root dulu. Mengarah dia ke root create. Ini nama fungsinya create, nama kelasnya pemasok controller. Setelah itu barulah dia mengarah kepada controller. Nah, ini dia controller create tuh. Return view pemasok. Nah, ini kan nama folder, kalau ini nama filenya. Kemudian public function store. Nah, public function store ini itu ketika saya menambah data nih. Saya menambah data. Terus saya tambahin misalnya PRT 404 nama pemasok. Terus saya buat namanya toko berkah motor, nomor HP, alamat. Nah, ini button simpan inilah yang namanya to store. Saya simpan. Nah, tertambahlah datanya. Jadi public function store ini tuh dia simpan data. Nah, public function request variable request. Variable request ini dia mengambil request dari index dari sini.
Setelah itu barulah insert db tabel pemasok. Insert ini kan menambah, jadi dia menambah data ke tabel pemasok yang ada di database. Nah, itu ada kode, nama, alamat, nomor HP, sama variabel requestnya kode, nama, alamat, nomor HP. Nah, di sini ada variabel x, db tabel pemasok get, samalah kayak tadi. Get ini kan mengambil atau mengeksekusi semua data yang ada di tabel pemasok, lalu disimpannya ke variabel x. Kemudian dia return view ke pemasok index. Nah, ini folder, ini index. Index ini ada di dalam folder pemasok. Nah, with pemasok variabel x, semua data pemasok dikirimkan ke variabel x. Nah, variabel x ini yang bakal muncul di view. Jadi dia tuh kayak ngirim semua untuk ditampilkan di view. Contohnya kayak yang tadi saya tunjukkan. Nih kan, setelah ditambah muncullah datanya yang sudah saya tambah tadi. Kemudian balik lagi kita ke indeks nih. Di sini tuh ada button, ada aksi edit dan ada aksi hapus. Nah, kita ke aksi edit dulu. Di sini juga pakai actionnya URL pemasok /edit, metodenya juga post. Sama, ini juga mengarah ke root dulu. Mengarahlah dia ke root. Nih, nama fungsinya edit, nama kelasnya pemasok controller. Setelah ini baru dia mengarah ke controller. Nah, nih public function edit request variable request. Nah, dia mengambil data request dari index. Di index kan requestnya tuh ID pemasok, variable key ID underscore pemasok. Nah, jadi dia di sini mengambil requestan dari data request dari index tadi. Nah, public function edit ini dia tuh tombol edit, button edit yang ini. Inilah yang dinamakan public function edit. Kemudian di sini kan ada variabel pemasok, db tabel pemasok, where ID pemasok, variabel request ID pemasok first. Nah, first ini dia itu mengambil data cuman satu baris aja, data dari tabel pemasok berdasarkan ID pemasok sesuai requestan. Kemudian return view lah dia ke folder pemasok dan file edit. Jadi file edit ini ada di dalam folder pemasok. Nah, selanjutnya itu ada namanya public function update request variable request. Sama, ini juga dia ngambil data dari requestan. db tabel pemasok, where ID pemasok, request ID pemasok update. Jadi yang diupdate-nya itu berdasarkan ID, kode, nama, alamat, nomor HP, karena itulah requestannya. Terus di sini ada variabel x, db tabel pemasok get. Samalah, get itu mengeksekusi dan mengambil semua data dari tabel pemasok yang ada di database dan menyimpannya ke variabel x. Kemudian dia return view ke folder pemasok yang di dalam folder pemasok terdapat file index. Nah, di sini juga ada with pemasok variabel x. Semua data pemasok ini dikirimkan ke variabel x untuk ditampilkan di view. Update ini, misalnya nih, aku klik edit. Aku mau edit yang ini. Nah, aku edit ini jadi. Nah, update tuh ini button update. Jadi public function update itu button update ini. Nih, aku update. Nah, nih kan berubah. Nah, jadi dia tuh untuk update pemasok. Selanjutnya tuh balik lagi ke index. Di sini ada button hapus. Nah, return confirm. Jadi ini dia sebelum hapus tuh dia ada konfirmasi dulu, kayak yakin ingin menghapus data ini gitu. Terus metodenya juga post. Tuh dia menggunakan action URL pemasok /delete. Ini juga mengarah ke root dulu. Nah, nama namanya ID pemasok, value-nya variable key ID pemasok. Ini requestnya pakai ID pemasok dan tipenya hidden, jadi tidak nampak ya.
Nah, kita ke rootnya dulu. Di sini ada nih nama fungsinya tuh destroy. Nama fungsinya destroy. Nama kelasnya tuh pemasok controller. Setelah itu dia mengarah juga ke controller. Nah, nih public function destroy request variable request, sama dia ngambil data request variable ID pemasok sama dengan variable request ID pemasok. Nah, jadi dia requestannya itu kan ID pemasok. DB tabel pemasok where ID pemasok delete. Nah, dia menghapus data itu berdasarkan ID yang dipilih dari tabel pemasok ini. Nah, variabel X DB tabel pemasok get, sama lah get itu kan dia mengeksekusi dan mengambil semua data yang ada di tabel pemasok yang ada di database, lalu disimpannya ke variabel X dan kemudian dia return view ke folder pemasok, dan di dalam folder pemasok ini terdapatlah file index. Kemudian with pemasok variabel X itu untuk semua data yang ada di pemasok ini dikirimkanlah ke variabel X untuk ditampilkan ke view. Tampilannya tuh gini, misalnya ya, aku hapuslah yang ini. Nah, ini nih return confirm tuh, yakin ingin menghapus data ini. Oke. Nah, terhapus. Dah. Jadi itulah untuk public function destroy ini. Sekian mungkin penjelasan saya tentang tabel master pemasok. Mungkin jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mau menjelaskan transaksi dari pembelian, jadi kita masuk ke sini nih. Nah, di sini juga saya menggunakan method post, actionnya URL pembelian. Nah, ini dia akan mengarah ke root. Nih, ini sama root di pembelian saya juga menggunakan prefix. Nah, ini dia bagian index. Jadi nama fungsinya index, nama kelasnya pembelian controller. Setelah itu mengarahlah dia ke controller, ke pembelian controller. Nah, di sini ada public function index. Nah, ini kan nama fungsinya index. Terus ada variabel data DB tabel pembelian. Nah, ini tuh dia mengambil data dari tabel pembelian. Terus ada di sini left join pemasok ID pemasok, pembelian ID pemasok. Artinya ini dia menggabungkan tabel pemasok. Nah, lalu left join. Kenapa dia memakai left join? Kenapa dia nggak pakai join aja? Karena walaupun data pemasok nggak ada, pembelian tuh tetap ditampilkan kalau pakai left join. Nah, terus kan di sini ada select pembelian pemasok, nama dialiaskan dengan pemasok. Artinya semua kolom dari tabel pembelian, nah kolom nama dari pemasok ini dialiaskanlah dia memakai pemasok, supaya jadi di tampilan blade-nya itu dia pakai ini nama pemasok ini, nama yang udah dialiaskan ini. Nah, kemudian itu kan ada order by. Nih, order by pembelian ID underscore PB DSC. Nah, di sini urutkanlah berdasarkan ID. Jadi dia tuh requestnya urutkan pembelian ini berdasarkan ID. Nah, di sini kan ada DSC nih. Nah, DSC itu artinya itu dari yang terbaru ke yang terlama. Nah, biasanya data yang paling terakhir itu muncul paling atas. Barulah dieksekusi dengan get ini. Dieksekusilah sama get ini. Semua datanya tuh dieksekusilah sama get nih. Semua yang pembelian nih dieksekusi sama get. Lalu disimpannya lah ke variabel data kan. Kemudian dia return view nih, return view ke folder pembelian, yang di dalam folder pembelian ini terdapatlah file yang bernama index. Nah, di sini ada with pembelian data, variabel data. Jadi semua data
yang ada di variabel data ini dikirimkanlah ke view. Nah, view-nya itu diberi nama pembelian di blade-nya. Jadi, tampilannya tuh gini. Nih, inilah data pembelian saya. Lalu kemudian, kita masuk ke indeks pembelian. Nih, di sini kan ada indeksnya nih. Nah, ada nih tambah pembelian. Di sini juga menggunakan metode post actionnya slash pembelian slash create. Nah, ketika saya klik tambah pembelian ini, dia tuh bakal kerut dulu, nih. Jadi nama fungsinya tuh create. Nama kelasnya pembelian controller. Setelah itu barulah dia mengarah ke controller pembelian. Ya, nih public function create. Nah, create itu kan yang kalau saya klik tambah pembelian ini, itu yang dinamakan create. Nah, lalu di sini ada variabel ID user 001, variabel nomor bukti PJ, ID user data YMDHIS, lalu ada variabel pemasok DB tabel pemasok get. Semua yang ada di tabel pemasok itu dieksekusikan ke variabel pemasok ini, disimpanlah dia ke variabel pemasok ini. Lalu adalah variabel part DB tabel part di get juga sama, pembayaran juga sama. Kemudian dia return view ke folder pembelian, yang di dalam folder pembelian tersebut terdapatlah file yang bernama create. Nah, lalu di sini juga ada with pemasok, variabel pemasok. Semua data pemasok ini diberikan kepada view. Nah, view-nya bernamalah pemasok. Jadi ini nih nanti dia muncul di tampilan. Nah, dia balik lagi, return view lagi dia. Terus di sini ada public function store. Nah, public function store ini biasanya tuh dia dari create nih. Nih. Di sini kan ada from action URL pembelian store. Metodenya juga post. Nah, ini ketika saya menyimpan, saya tambah pembelian. Saya tambah satu, pilih pemasok, terus keterangannya service, pilih item ban, transfer. Nah, inilah yang dinamakan store. Button simpan transaksi ini nih yang dinamakan store. Saya klik. Tadi nih. Jadi dia muncul datanya kan. Nah, kemudian masuklah kita lagi ke di dalam indeks itu ada nomor bukti, tanggal, pemasok, keterangan, total, aksi, dan juga dia akan for each variabel pembelian dialiaskan sama variabel P. Jadi variabel P, nomor bukti, tanggal pemasok, dan seterusnya lah. Terus di sini ada namanya button aksi. Aksi di sini adalah aksi edit sama aksi hapus juga. Jadi kalau aksi edit ini dia juga pakai metode post actionnya root pembelian edit proses. Kenapa pakai edit proses? Karena di sini saya juga menggunakan get, karena get itu kan memanggil. Jadi saya memakai get di sini di proses editnya. Nah, di sini tipenya hidden, jadi nggak nampak. Requestnya itu nomor bukti. Nih, nomor bukti. Dari sini kemana dulu? Nah, dari sini tuh dia mengarahlah dia ke rootnya. Nah, ini root. Inilah tadi yang saya katakan, saya menggunakan edit proses. Jadi juga ada get nih. Nah, kalau ini kan public fungsinya kan namanya edit proses. Kalau yang ini edit, terus nama kelasnya juga pembelian controller. Setelah itu barulah dia mengarah ke
controller. Nah, oh ya, saya tadi belum menjelaskan yang bagian store. Jadi public function, ini kan ada public function store request variable R. Sebenarnya variable R itu sama aja kayak variable request. Nah, jadi semua yang di dalam variable R ini berisi semua data input from. Nah, di sini kan ada variabel ID pembelian, DB tabel pembelian, insert get ID. Nah, ini menyimpan data utama pembelian ke tabel pembelian. Jadi gunanya insert get ID ini untuk mengembalikan pembelian terakhir. Nah, kemudian kan di sini ada variabel part, terus variabel R part, quantity, harga. Nah, ini gunanya itu tuh untuk satu indeks, satu barang. Nih, simpan, mutasi, perbaris, per barang, ya kan? Lalu di sini ada for, variabel i sama dengan 0, variabel i, count, variabel part, variabel i, plus if, ini. Nah, itu tuh gunanya untuk kalau yang ini ya, yang ini itu gunanya untuk ngelooping sebanyak jumlah barang yang dibeli. Nah, kalau yang ini itu untuk kalau misalnya baris kosong nggak perlu pilih part, jadi di skip aja gitu. Nah, kalau yang ini kan ada variabel kode part, db tabel part, where id, variabel part dalam kurung variabel i, value kode. Nah, ini tuh kayak mengambil kode part dari tabel part. Jadi dia mengambil kode dari tabel part yang ada di database. Nah, kemudian di sini kan ada variabel harga underscore bersih setelah replace variabel harga. Ini untuk menghapus titik ribuan. Kemudian ada db tabel mutasi pb insert. Nah, kembali lagi insert ini untuk menambahkan. Jadi ini detail per barangnya. Nah, dia ini untuk menyimpan lah, menambahkan nomor bukti, ID, quantity, harga, keterangan, MK, kode kepada tabel mutasi. Kemudian ini ada tambah stok saldo akhir, itu tuh kayak update, dia update gitu. Kan DB tabel part, where ID, variabel part, update saldo akhir, DB raw saldo akhir plus variabel quantity. Nah, ini nih kayak contohnya tuh kayak ini untuk menambah stok barang. Contohnya misalnya awalnya barang kita tuh 10 gitu kan, beli 5, stok akhirnya 15 jadinya gitu. Saldo akhirnya jadinya 15. Nah, kemudian dia return redirect nih ke pembelian indeks sama pembelian ini nama foldernya. Di dalam folder pembelian ini terdapatlah file yang bernama indeks. Nah, kemudian kita masuklah tadi kan ke edit ya, tadi kita masuk ke edit. Nih, ini edit proses. Edit proses itu yang tadi itu yang saya bilang, kemudian ada nama fungsinya edit proses, terus dia return redirect ke root pembelian, edit ke folder pembelian, lalu ke file edit ada di dalam pembelian. Nah, terus kan dia tuh ngambil data berdasarkan nomor bukti. Terus public function editnya, nama fungsinya edit, variabel nomor bukti. Ini berdasarkan nomor bukti berarti dia nih. Nah, variabel pembelian, db tabel pembelian, left join, pemasok, id pemasok, pembelian, select. Nah, ini nih sama kayak yang di atas tadi. Dia gabung atau join ke tabel pemasok. Kenapa dia pakai left? Itu kan saya sudah jelasin juga. Terus dia first karena dia cuma mengambil satu baris data saja. Nah, di sini ada if pembelian, return redirect
root pembelian. Nah, dia ini kan folder nih, folder pembelian yang di dalamnya itu ada file index. Kemudian dia return view. Setelah itu dia return view ke bentar ya. Dia return view ke pembelian. Nah, ini nih folder, ini edit ini yang ada filenya di dalam folder pembelian. Di sini ada pembelian, variabel pembelian, pemasok, debit tabel pemasok. Git ini dia mengeksekusi lah tabel pemasok ini. Terus selanjutnya ada, kita coba edit lah ya. Kita coba edit. Kita edit nih. Ini kita tambah jadi aki motor, terus ini service ban transfer, kita simpan nih. Nah, ini tuh dia udah teredit. Nah, kemudian kita masuk lagi nih kepada indeks tadi. Kita masuk ke indeks. Nah, kita masuklah ke button hapus atau delete. Sama di sini metodenya juga post. Terus actionnya pembelian delete. Ini dia bakal ngarah ke root juga. Sama di sini juga ada return confirmnya, hapus data. Dia bertanya dulu nih sebelum kita menghapus data. Nah, tipenya hidden, namanya id underscore pb, value-nya sama. Pokoknya dia request-nya tuh berdasarkan ID. Jadi dia ngarah dulu nih ke root. Adalah rootnya di sini, root delete nih. Nama fungsinya destroy, nama kelasnya pembelian controller. Setelah itu barulah dia mengarah ke pembelian controller dan dia bakal ngarah ke jelasin update dulu lah ya. Nah, di sini ada public function update. Tadi aku belum jelasin public function update. Tadi aku cuman jelasin bagian edit kan baru. Jadi public function update ini update tuh yang ketika misalnya aku klik nih tadi kan edit. Nah, ini lah simpan perubahan nih, button simpan inilah yang dinamakan update. Terus aku tunggu bentar deh. Nah, di sini kan DB bagian transaction kan. Nah, itu tuh kayak apa namanya? Dia nih semua proses tuh harus sukses semuanya. Jadi kalau misalnya ada error, jadi dia dibatalkan semuanya. Makanya inilah fungsinya nih. Nah, setelah itu dia jalankan proses update-nya. Jalannya di sini kan ada variabel mutasi pb underscore terus db tabel mutasi pb, where nomor bukti, variabel r nomor bukti, where mk, k where kode beli, get. Nah, jadi dia nih ngambil detail pembelian lama, digunakannya untuk mengembalikan stok. Jadi get ini tuh dia mengeksekusi lah semua ini. Nah, di sini ada for each. For each itu dia looping, perulangan. Di sini kan ada ada yang mutasi PB lama dialiaskan sama variabel m, db tabel part, where id, variabel m id, terus increment, saldo akhir. Increment itu dia bertambah lah saldo akhirnya. Nah, jadi stok itu kita misalnya gini nih, kita tuh ngambil stok dulunya tuh stok ditambah saat pembelian gitu kan. Sekarang tuh dikembalikan dulu gitu, biar stok tuh netral sebelum diupdate. Nah, selanjutnya itu ada hapus detail lama. Nah, db tabel mutasi pb, where no bukti, variabel r no bukti, where mk, k beli, delete. Nah, ini tuh dia menghapus semua detail lama sama filter. Jadi dia tuh kayak menghapus semua
detail lama gitu. Nah, kemudian ada nih, masuk lagi ke update header pembelian, DB tabel pembelian where no bukti, variabel R no bukti, update tanggal, ID masuk, keterangan, ID pembayaran, total. Nah, ini nih dia tuh mengupdate kolom headernya. Nah, setelah itu masuklah dia ke simpan detail baru plus kurangi stok. Nah, di sini kan ada nih part, terus variabel R, part for X, variabel R, part dialiaskan variabel I, variabel part ID. Nah, ini yang bagian ini itu tuh dia kayak menyimpan antisipasi dia kalau misalnya partnya tuh kosong gitu. Kalau yang ini nih dia ngelooping barang baru, for H nih dia ngelooping barang baru. Nah, kalau di sini kan ada dia tuh I nih itu indeks. Nah, part ID nih ID part. Setelah itu barulah dia validasi dia if variabel part ID continue, yang ini set. Nah, ini dia ngevalidasi baris. Yang kalau iset nih dia nih mengskip jika part kosong tuh di skipnya aja. Terus juga kalau quantity kosong dia skip. Nah, lalu ada bagian ini part nih. Nah, ini nih dia variabel part debit part where ID. Jadi first inilah dia mengambil satu baris data saja kan. Jadi dia cuma ngambil kode part dan data lainnya itu cuma satu baris doang tuh. Terus di sini ada variabel harga nih. Nah, variabel harga itu kan dia untuk bersihin adalah dari ribuan tuh. Quantity nih untuk terus di sini ada DB tabel mutasi insert. Nah, ini tuh dia menyimpan semua bukti ID, kode, quantity, harga, keterangan, MK, kode. Dia menyimpan ke tabel mutasi PB. Nah, terus DB tabel part where ID, part ID, increment, saldo akhir. Nah, ini kan dia untuk menambah saldo. Terus di sini ada DB commit. DB commit tuh dia untuk bug gitu loh, kayak bug. Itu ada return redirect, head action. Nah, return redirect kan pembelian ini kan foldernya, indeks nih file yang ada di dalam folder pembelian. Kalau bug misalnya dia tuh kayak mana ya tadi, where ID part ini deh kayaknya, ini enggak ya, enggak yang ini, yang commit. Nah, yang commit ini dia tuh untuk semua perubahan tuh disimpan permanen. Kalau return redirect nih sukses dia. Kalau catch ini dia untuk nangkap error. Nih, dia nangkap error. Kalau DB rollback, DD ini dia untuk menangkap error. Ini dia untuk menangkap error dari catch sampai DB rollback. Terus ada DD get message, get line, get file. Ini nih untuk batalkan semua perubahan kayak debug error gitu. Nah, selanjutnya kan kita tadi mau masuk ke hapus kan. Nah, public function destroy request, variable request, DB tabel pembelian where ID PB, request ID PB delete. Jadi dia menghapus berdasarkan request ID dari tabel pembelian, terus return redirect pembelian with sukses. Nah, ini nama folder pembelian. Nah, di sini ketika kita hapus nih datanya, nah destroy ini kan dia tuh nih, kita coba hapus kali ya. Nah, hapus jadi dia berfungsi. Nah, sekian penjelasan tentang tabel transaksi pembelian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, di sini saya bakal ngejelasin tentang laporan rekap pembelian. Nah, di sini tuh ada from method-nya juga saya pakai post, terus ada pembelian laporan rekap, sama dia bakal ngarah ke root. Nah, nih nama fungsinya laporan rekap, terus nama kelasnya pembelian controller. Setelah itu barulah dia mengarah ke controller. Nah, pembelian controller, laporan rekap. Nih, di sini ada public function laporan rekap request variable request. Nah, metode ini tuh untuk menampilkan laporan rekap. Variable request ini berisi input filter tanggal dan tombol reset. Di sini kan ada if variable request has reset, request mark tanggal awal. Nah, ini tanggal awal ini 0, tanggal akhir tuh 0, biar dia tuh udah di set ulang ke tanggal yang kosong. Efeknya jadi laporan tampil semua datanya gitu. Terus di sini ambil tanggal nih. Nah, ada tanggal awal request, tanggal awal, tanggal akhir request, tanggal akhir. Ini nih ambil tanggal awal dan tanggal akhirnya itu dari formnya. Nah, bisa 0 kalau misalnya dia nggak diisi. Jadi dia tuh harus diisi sebenarnya ya. Tapi kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi timbul semua datanya kalau misalnya nggak diisi. Terus kan di sini ada query-nya nih. Variable query DB tabel pembelian. Nah, ini nih query utama dari tabel pembelian. Lalu dia left join ke pemasok ID pemasok, pembelian ID pemasok, left join juga ke mutasi PB nomor bukti, pembelian nomor bukti, ke part ID, mutasi PB ID. Nah, kalau left join pemasok nih, dia tuh ngambil nama pemasok, dia tuh join ke tabel pemasok. Left join inilah dia tadi, pembelian itu tetap muncul walaupun misalnya pemasoknya tuh kosong. Nah, kalau ke mutasi dia juga joinnya ke tabel mutasi. Ke part juga sama, dia joinnya ke part. Nah, select tuh dia untuk memilih data yang bakal ditampilkan. Nah, di sini kan ada nih DB raw, mutasi PB quantity, mutasi PB harga, S subtotal. Nah, ini nih dia tuh hitung total per baris, quantity kali harga. Nah, ini kan ada mutasi PB MK, mutasi PB kode, mutasi PB keterangan. Itu tuh ada jenis mutasi, kode transaksi, kode transaksi. Terus ada keterangan. Nah, di sini tuh ada where mutasi PB, itu tuh kayak filter khusus pembelian. Where mutasi PB MK, mutasi PB kode, mutasi PB ini nih kayak misalnya ini mutasi PB MK keluar, terus mutasi PB kodenya beli, mutasi PB keterangannya pembelian. Nah, di sini ada filter tanggal jika ada. Jadi misalnya nih kan if variabel tanggal awal dan tanggal akhir, variabel query where between pembelian tanggal awal, tanggal akhir. Nah, ini nih dia ngambil data dari dua tanggal. Kalau yang ini nih dia ngecek, yang bagian if ini dia ngecek apakah tanggal awal dan akhir itu diisi. Nah, kalau yang bagian ini dia itu ngambil data di antara dua tanggal. Nah, di sini kan ada juga nih variabel data, lalu variabel query get. Nah, ini query-nya dijalankan, ngambil semua data laporan, lalu barulah dikirimkannya ke return view pembelian. Ya, ini pembelian ini folder. Kalau laporan rekap ini file yang ada di dalam folder pembelian. Terus di sini ada with pembelian variabel data. Nah, kalau yang ini nih data tuh dikirimlah dia ke pembelian view-nya. Nah, seterusnya lah begitu. Jadi tampilannya tuh kayak gini. Misalnya nih kan, aku mau requestnya, ini datanya tuh sedikit. Jadi kalau misalnya mau request tanggal tuh, mau tanggal
14 aja lah, tanggal 14. Nih, tampilkan. Misalnya, jadi yang muncul tuh cuma tanggal 14 saja. Terus kalau misalnya nih aku nggak isi, clear, aku nggak aku isi nih, nggak. Nah, jadi dia muncul semua laporannya tuh. Nah, gitu. Di sini tuh ada, kita coba masuk ya ke tampilan laporan rekap nih. Di dalam laporan rekap tuh ada tanggal awal, tanggal akhir. Nah, ini yang tadi nih buttonnya. Dia juga dijalankan, juga ada printnya. Nih, ada print. Terus ada drop down ini yang berisi pembelian laporan rekap. Nah, terus di dalam tabelnya tuh ada nomor bukti, pelanggan, tanggal, spare part, quantity, harga, keterangan, MK, kode. Nah, terus dia perulangan nih, for each variabel pembelian dialiaskan variabel P, nomor bukti, nama pemasok ini kan tadi kita aliaskan di bagian controllernya kan, nama part juga udah dialiaskan. Nah, yang ini nih dia untuk menjalankan, dia pakai Java. Itu aja sih penjelasan dari saya mengenai laporan rekap. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.